kita pengen mendengar satu kesan, saran dan harapan tentang usaha bersama kita di NASA ini. Kesannya seperti apa? Oh, begitu menggoda, begitu menyiksa atau bagaimana? Kemudian harapannya seperti apa? Monggo. Oke, saya dulu ya, habis itu Mas Mufti dari saya dulu. Untuk teman-teman yang mungkin sekarang lagi down gitu, atau mungkin merasa kok NASA sulit ya, atau merasa sendirian di NASA, atau merasa nggak ada dukungan dari orang-orang yang disayangi, atau merasa mungkin NASA ini potensinya kok gini-gini aja, udah berusaha tapi kok nggak ada hasilnya. Misalkan ada rasa seperti itu, coba teman-teman lihat saya dan Mas Mufti di sini. Dulu Mas Mufti pernah merasakan yang sama. Kasih semangat. Pernah ngerasain di NASA itu sedaun-daunnya, pernah. Tapi buktinya sekarang dia di sini, dia sudah CDD. Dan sekarang kami bangga memiliki Mas Mufti di sini sebagai atlet dan sebagai orang yang mendukung saya. Karena walaupun dulu dia pernah down, tapi dia selalu melihat NASA itu punya potensi yang luar biasa. Dan saya percaya, kalau teman-teman juga percaya, kalau NASA memang punya potensi, maka pelajarilah NASA. Pelajari marketing plan-nya, pelajari ilmunya, mendekatlah ke upline, belajarlah sebanyak-banyaknya, sama seperti ilmu tadi bom Cina. Saya yakin, walaupun teman-teman sekarang down, walaupun teman-teman sekarang mungkin belum berkembang, tapi kalau teman-teman mau belajar, mau mepet ke upline, saya yakin teman-teman akan bisa sukses di NASA, insya Allah. Monggo Mas Mufti, mungkin ada yang lain. Saya mungkin sedikit menambahkan, ada kisah yang semoga saja bisa kita ambil sebuah pelajarannya. Ada kisah sepasang suami istri. Jadi sepasang suami istri ini dulu dikenal, ini kisah berdasarkan kisah nyata ya, di daerah saya, di daerah Cilacap. Ada sepasang suami istri yang dulunya dikenal warga sekitar itu, mereka adalah pasangan yang luar biasa baik. Sedekahnya luar biasa teman-teman, nggak hitungan. Ada orang yang kelaparan dibantu, ada orang yang butuh bantuan pasti dibantu. Hingga akhirnya Allah memberikan karir yang luar biasa kepada sang suami yang bekerja di sebuah perusahaan. Karirnya terus meningkat, tapi suatu ketika Allah memberikan cobaan. Seiring sang suami istri meningkatkan kebaikan-kebaikannya, sang suami rajin tahajud, rajin sholat duha, rajin sedekah, sedekah sudah tidak hitungan. Demikian juga dengan sang istrinya, sholatnya luar biasa, yang wajib jelas ditegakkan, apalagi yang sunnah. Tetapi seiring kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan terus bertambah, Allah justru berikan ujian demi ujian. Dari mulai kecelakaan waktu dinas,
Tiba-tiba kemudian mobilnya terguling, kecelakaan, bahkan sampai semua kaca menusuk seluruh wajahnya. Dialami oleh sang suami ini, hingga akhirnya geger otak dan tidak bisa lagi bekerja. Terus kemudian tidak lama setelah itu disusul anaknya kecelakaan dan mengalami patah tulang, sehingga seluruh harta yang dimiliki oleh kedua suami istri ini harus dijual demi kepentingan operasi. Tapi semua ujian yang Allah berikan kepada suami istri ini tidak menyurutkan perbuatan baik mereka. Mereka terus saja berbuat baik kepada siapapun yang membutuhkan, bahkan hingga harta mereka habis tidak bersisa. Tidak cukup sampai di situ, ketika dalam sebuah perjalanan menuju Sumatera untuk menjemput salah satu anak dari mereka, sang suami ini, sang ayah ini ternyata bisnya mengalami kecelakaan, jatuh ke dalam jurang yang cukup dalam. Tidak cukup sampai di situ, ketika mereka sudah tidak memiliki harta sedikit pun, mereka terus saja berbuat baik. Mereka seolah selalu melihat kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada mereka, walaupun justru sebaliknya Allah memberikan ujian demi ujian. Tidak cukup sampai di situ. Beberapa tahun setelahnya, sang istri ternyata diberikan oleh Allah berupa anugerah sakit kanker serviks stadium 4, ditambah dengan sebuah komplikasi diabetes. Tidak cukup sampai di situ. Setiap kali mereka meningkatkan kebaikan-kebaikan mereka, seolah ujian Allah terus datang. Sampai kemudian Allah juga memberikan anugerah kepada sang suami sakit jantung koroner, stroke, dan berbagai macam penyakit yang lainnya. Tidak cukup sampai di situ. Di tahun 2009, sang istri akhirnya dipanggil oleh Allah karena penyakit kanker serviks stadium 4. Akhirnya sang suami sendirian, tetapi beliau terus saja berbuat baik, terus sedekah walaupun sudah tidak memiliki harta sedikit pun. Beliau terus saja melakukan ibadah-ibadah hingga akhirnya di tahun 2010 Allah memanggil sang suami. Kalau kita berpikir, di mana keadilan Allah, teman-teman semuanya? Di mana keadilan Allah? Seorang suami istri yang begitu luar biasa, sedekahnya luar biasa, amal ibadahnya luar biasa. Kenapa mereka meninggal dalam kondisi tidak memiliki harta? Kenapa mereka dipanggil Allah dalam kondisi terkena penyakit yang luar biasa berat? Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, ternyata Allah Maha Adil, Allah Maha Pengasih dan Penyayang. 3-4 tahun setelah meninggalnya kedua suami istri ini, 2 dari anak beliau saat ini Allah berikan anugerah Crown Diamond Director. Dan itu adalah kisah kedua orang tua saya. Maka teman-teman sahabatku yang dirahmati oleh Allah, marilah terus berbuat baik, marilah terus mengoptimalkan seluruh waktu yang Allah berikan kepada kita, memanfaatkan waktu yang Allah titipkan kepada kita. Karena walaupun mungkin Allah belum berikan keberhasilan kepada kita, maka bisa jadi yang akan menikmati keberhasilan itu adalah anak dan cucu kita.
Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala salah. Luar biasa. Pesan yang sangat luar biasa dengan memberikan sebuah ilustrasi yang tak lain tak bukan adalah perjalanan dari keluarga beliau sendiri. Dan satu yang patut kita ambil sebagai sebuah hikmah adalah bahwasanya jangan pernah tanyakan apapun yang Allah berikan, yang Tuhan berikan kepada kita. Adanya kita harus terus memperbaiki, terus bersyukur, dan terus memperbaiki, terus bersyukur. Maka yakinlah kebahagiaan akan datang, tidak untuk dirimu tapi untuk anak cucumu. Belum untuk dirimu, tapi yakinlah kebahagiaan itu akan hadir untuk keluargamu, untuk sanak saudaramu. Demikian yang luar biasa dari beliau, Pak Mufti dan Ibu Mufti, tamu kita pada malam hari ini. Saya ikut ternyuh karena saya juga merasakan satu vibrasi yang sama dengan beliau. Jadi bukan karena saya cengeng, tapi saya mendengar langsung dan saya mengetahui langsung juga hal-hal yang terjadi dan saya mendengarkannya, maka saya pun ikut terenyuh pada malam hari ini. Saya sampaikan terima kasih kepada yang saya sangat banggakan, leader saya, Bapak Mufti Muhammad beserta Ibu Umi. Kita kasih aplaus. Telah membersamai kita dalam rangkaian acara live streaming channel Nasaku 1. Tidak ada sesuatu yang pantas untuk membalas kebaikan beliau kecuali salam hormat, salam sayang kami, salam sehat selalu, salam satu jiwa, Nasaku 1 selamanya. Salam satu jiwa, Nasaku 1 selamanya. Sampai jumpa di episode yang akan datang minggu depan dengan pembicara yang tidak kalah hebat adalah Bapak Munir Hadi Murtana, Double Diamond Director.